Ki Hajar Dewantara, mata air kebangsaan. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, berasal dari keluarga keraton Pura Pakualaman, keturunan Nyi Ageng Serang yang merupakan bagian dari silsilah Sunan Kalijaga. Ki Hajar merupakan anak pesantren dan teman seperguruan dengan Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan beberapa nama besar lainnya. Dari menjadi wartawan, politikus, pendiri Nisce Party bersama dua rekannya yang dikenal dengan 3 serangkai, beliau pernah dipenjarakan karena tulisannya. Atas permintaan ketiganya diasingkan ke Belanda dengan tujuan melanjutkan perjuangan mereka. Selama di Eropa, Ki Hajar belajar banyak pendidikan dan kebudayaan. Dan atas permintaan istrinya, Ki Hajar melanjutkan perjuangannya di bidang pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa. Memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning manungsa, yang artinya melindungi keselamatan diri, bangsa, dan manusia, adalah visi Forum Perkumpulan Selasa Kliwon sebagai tandingan dari sistem pendidikan saat itu yang mengutamakan kepentingan kolonial dan sangat diskriminatif, hingga terbentuklah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem amung yang diterapkan Taman Siswa adalah kemerdekaan menjadi ihwal substansial yang harus dicapai agar hidup berdikari dan berdaulat. Kodrat alam harus menjadi syarat untuk menopang kehidupan dan sebagai sarana untuk memajukan bangsa sendiri. Ketulusan, pengabdian tanpa pamrih, hidup sederhana, berbaur dengan masyarakat, dan merasakan getirnya hidup yang dialami masyarakat, dan mendorongnya ke arah kemajuan inilah makna substansi pendidikan, yakni memanusiakan manusia dan menjadikannya sebagai diri yang merdeka. Menurut Ki Hajar, pendidikan adalah tumbuhnya jiwa raga dan berkembangnya lahir batin, yang artinya dimensi ragawi dan rohani harus berwujud dalam kesatuan jiwa dan raga. Pendidikan juga adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang artinya pula pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang dilakukan dengan keinsyafan ditujukan ke arah keselamatan dan kebahagiaan manusia. Tidak hanya bersifat pelaku pembangunan, tetapi sering merupakan perjuangan pula. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan berasas keabadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Dari beberapa pernyataan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di atas, nampak bahwa pendidikan sebagai alat untuk mengangkat harkat, martabat, dan kemajuan umat manusia secara universal, sehingga mereka dapat berdiri kokoh sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju, dengan tetap berpijak kepada identitas dirinya sebagai bangsa yang memiliki peradaban dan kebudayaan yang berbeda dengan bangsa lain. Ki Hajar merintis gagasan pendidikan karakter dengan konsep tripusat pendidikan yang menyebutkan bahwa wilayah pendidikan guna membangun konstruksi fisik, mental, dan spiritual yang mudah dan tangguh, dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu gagasan beliau juga adalah rekonstruksi kebudayaannya. Kebudayaan sebagai identitas kultural artistik, namun kebudayaan juga dijadikan benteng dalam mempertahankan sekaligus memperjuangkan cita-cita bersama, keselamatan, kebahagiaan, dan kejayaan. Kebudayaan berasal dari kata budi atau akal dan daya atau kekuatan, merupakan segugus nilai yang seharusnya menjadi tonggak perjuangan kaum pribumi. Karena itu, kebudayaan tidak hanya bisa dipahami sebagai kebanggaan kultural yang kabal terhadap penjajahan. Lewat kebudayaan, seharusnya bangsa-bangsa di muka bumi mampu membentuk semangat yang jelas dan tegas dalam mewujudkan kemerdekaan lahir batin. Panca Dharma Taman Siswa: 1. Kodrat alam, 2. Kemerdekaan, 3. Kebudayaan, 4. Kebangsaan,
5 kemanusiaan yang berdasarkan Pancasila. Melalui pendidikan akan lahir kader yang berpikir, berperasaan, dan berjasad merdeka, serta percaya akan kemampuan sendiri. Arah pendidikannya bernafaskan bangsa dan kebudayaan. Upaya kebudayaan pendidikan dapat ditempuh dengan sikap atau laku yang dikenal dengan teori Trikon. 1. Kontinuitas. Artinya melanjutkan nilai-nilai budaya yang bagus atau bernilai dari nenek moyang kita. 2. Konvergensitas. Artinya kita tidak boleh menutup diri. Jika ada budaya manca yang masuk dipadukan dengan budaya kita, harus menghasilkan budaya baru, tetapi konsentrasinya pada harus lebih bermakna atau bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, konsentrisitas. Ajaran-ajaran Ki Hajar. 1. Trihayu, 2. Trilogi Kepemimpinan, dan 3. Tripatra. Trihayu. 1. Memayu hayuning sarira, 2. Memayu hayuning bangsa, 3. Memayu hayuning bawana. Maksudnya, apapun yang dilakukan seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Ajarannya yang terkenal, Tutpuri Handayani atau di belakang memberi dorongan, Ing Madya Mangkarsa atau di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, Ingarso Suntulada atau di depan memberi teladan. Guru yang mengajar kebaikan, keluhuran, keutamaan pendidik atau sang ajar, yakni seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Konsep Tripantang. Pantang salah gunakan wewenang, pantang salah gunakan harta atau keuangan, pantang salah gunakan kesusilaan. Tiap-tiap rumah jadi perguruan, tiap-tiap orang jadi pengajar, dengan atau tanpa ordonansi. Ordonansi itu aturan. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda secara khusus? Pendidikan adalah perubahan yang berakar identitas Pancasila dengan tetap terbuka terhadap budaya negara lain yang menghasilkan budaya baru yang harus membawa manfaat untuk masyarakat. Dalam hal pendidikan, kita akan berubah dalam hal-hal yang secara teknis dapat memberikan manfaat besar untuk peserta didik, sekolah, dan orang tua. Tetapi kita tidak akan pernah berubah secara substansial identitas budaya sebagai orang Indonesia. Saya akan menerapkan pusat sumber belajar offline berbasis digital di SD Naskah Rumat sebagai alternatif belajar siswa yang aktif, menyenangkan, kontekstual, dan sesuai minat kemampuan siswa. Intinya, dalam proses dan akhir pembelajaran, baik siswa, saya, kepala sekolah, dan orang tua harus bahagia. Kemudian, saya memadukan budaya Maren dalam bahasa Kei gotong royong dalam kolaborasi siswa dan guru untuk mencicipi nikmatnya ilmu pengetahuan. Aktivitas guru yang sebelumnya sebagai pencari perhatian siswa, pejuang perhatian siswa, berubah menjadi kolaborasi siswa dan guru. Apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Sejak banyak mengikuti program Kemendikbud di portal Guru Belajar, kemudian Pembatik, Pusat Sumber Belajar, dan beberapa lainnya, pandangan saya mulai berubah. Apalagi ketika kebijakan ujian nasional ditiadakan berganti dengan asesmen nasional, semakin lengkaplah kebahagiaan ini. Kini saya tidak mengejar target kurikulum lagi, tetapi waktu saya lebih banyak mendekati hati mereka. Setelah saya menyenangkan hatinya, saya pikir sementara ini itulah tujuan saya. Belum maksimal, tetapi secara bertahap saya memperjuangkan pandangan berpikir saya yang harus terus konsisten di tempatnya, memanusiakan manusia.